Kamu ini perempuan. Jiangning, kamu ini perempuan yang kejam. Berani menyakiti kekuku hari ini. Aku akan bertindak untuk Kinche, membersihkan rumah tangga. Aku tidak, bukan aku. Pukul mati kamu, warga sekalian, kakakku demi mencari uang. Tinggal di pabrik, tidak disangka perempuan ini. Dia begitu kejam, keponakanku sudah sakit. Dia juga tidak mau mengeluarkan uang untuk mengobati, ibu tiri memang jahat. Kalau aku Kinche, aku akan menyeretnya keluar. Masukkan ke kandang babi, langsung pukul mati saja. Pukul mati dia, pukul mati dia. Apa-apaan ini ceritanya? Ini bisa sama-namanya denganku. Adik ipar dan ibu angkat si tokoh utama sudah berani seenaknya. Bahkan satu kata pun tidak bisa diucapkan. Kalau aku yang jadi dia. Tombak dicelupin kotoran, siapa yang kena mati? Sudah tidak bernafas. Li Fang, kamu ini bodoh. Menantu perempuan apapun kesalahannya, usir saja. Kenapa harus memaksa orang sampai mati? Yumei, kamu kan bekerja di puskesmas, cepat selamatkan orang. Lebih baik mati. Kalau dia mati, aku bisa menikahi kakak Aceh. Hijab lagi. Ini kok sama persis dengan sinetron yang pernah aku tonton. Mungkinkah? Aku terlempar ke masa lalu. Terlempar apa sih? Kamu ngomong apa tadi? Pura-pura mati. Sekeren pura-pura hilang. Kamu melotot apa? Kalau kamu masih melotot, aku akan mencongkel. Mata kamu. Sinetron jelek ini, aku sudah hafal di luar kepala. Masih bisa kau tipu aku. Adik, kamu kenapa? Aduh Xiaoyun, ini kena pneumonia. Harus dirawat di rumah sakit kota. Perkiraan biayanya sekitar 3.000. Seluruh desa dikumpulkan juga tidak akan cukup, ya. Siapa yang punya uang sebanyak itu? Qin Yume, kamu ini seperti kumbang kotoran pakai bra. Jeleknya satu set demi satu set. Kamu. Anak ini sebenarnya bukan kena pneumonia. Tapi tenggorokannya tersumbat benda asing, perlu segera menggunakan teknik Heimlich. Kamu yang tidak bisa baca tulis, ngomong apa sih, kura-kura? Ubur-ubur, kamu pikir orang-orang akan percaya? Sekarang kamu ingin mengusirku, pakai anak ini. Bercanda dengan nyawa ya? Minggir. Enggak mau ya? Warga sekalian, cepat lihat nih, perempuan ini. Mau bunuh orang di depan semua orang. Istri Kinche, cepat berhenti, uangnya kurang, kita. Cepat bawa anaknya ke kota. Iya, marah sama mertua juga lihat situasi dong. Anak ini tidak bersalah, iya, ya Tuhan. Mau bunuh orang nih? Nak, cepat pulang lihat. Perempuan kejam ini. Perempuan jahat. Berhenti. Ini pemeran utama, Kinche. Ya ampun, lebih ganteng dari di sinetron. Jiangning, apa yang mau kamu lakukan ke Xiaoyun? Aku. NK, kamu akhirnya pulang, kalau kamu terlambat. Xiaoyun sudah tidak ada nyawanya. Jangan dengar omong kosong mereka, Kinche. Dengar aku jelaskan. Jiangning, cepat lepaskan Xiaoyun. Aku ini sedang menyelamatkannya, kalau kamu tidak lepas. Dia benar-benar tidak akan selamat. Aduh, ini tulang ayam. Ternyata istri Kinche tidak bohong, anak ini. Benar-benar tersedak. Qin Yume, bukannya kamu bilang. Xiaoyun kena pneumonia? Bukannya langsung minta 3.000? Kenapa diam saja? Aku. Menurut harga tahun 1984, beras paling mahal sekilo. Cuma 17 sen, 3 set gabungan. Cuma 1.400,
kamu langsung minta 3.000. Jangan-jangan kamu mau menipu uang warga? Yumei, tidak menyangka kamu seperti ini. Coba rasakan, dipermalukan. Ah, kalian jangan dengar omong kosongnya. Walaupun hari ini kebetulan. Selamatkan Xiaoyun, tapi Xiaoyun hari ini tidak mati di tanganmu, besok. Tetap nyawanya susah diselamatkan. Mama, maksudmu apa? Nak, lihat, dia bukan cuma nahan gajimu. Tidak hormat aku, dia juga kelaparkan anak-anak. Kalau tidak, Xiaoyun tidak akan berebut tulang. Sama anjing. Xiaoan. Bawa Xiaoyun pulang. Kince, kamu harus bertanggung jawab untuk keluargamu. Kamu perempuan, cepatlah berkemas dan pergi. Plot ibu tiri yang jahat ini benar-benar tidak masuk akal. Tapi, aku sudah punya pandangan Tuhan, kalau sampai menggangguku. Berarti kamu sudah menendang besi. Jiangning. Si nenek tua, kalau tidak merasa bersalah, kenapa bersembunyi? Aku memang ibu tiri. Tapi aku lebih baik kelaparan daripada mengorbankan anak. Bagaimana denganmu? Berani bersumpah di hadapan langit, apakah kamu tidak merasa bersalah? Aku. Tante Li, masih main kartu? Main, segera ke sana. Oak. Perempuan sialan ini, di mana dia menyimpan uangnya? Aduh. Sekarang ada uang untuk balik modal. Mama, uang ini tidak boleh kamu ambil, sungguh. Mama, gaji Kince. Kamu simpan sendiri saja. Uang ini untuk membeli telur buat anak. Kamu tidak boleh mengambilnya, kasih kami bertiga. Jalan hidup, tolong. Kasih kami jalan hidup. Eo. Lahatlah air mata kucing ini, kamu sudah belajar menjual kesedihan. Memegang gaji Kince untuk menabung uang pensiun. Mencuri uang anak untuk main kartu. Kamu ini apa sih? Kamu tidak punya bukti, berani menuduhku. Tidak ada bukti, bukti di mana? Kamu tidak punya akal sehat? B. Akal sehat, semua orang tahu, Direktur Kin itu berbakti. Tante Li perlu mencuri uang belanja kamu? Kalian yakin? Aku punya bukti, buktinya ada. Di sana. Tidak percaya, ayo bertaruh. Yumei, kamu bertaruh dengannya, aku sama sekali tidak menyimpan uang. Di sana, sebentar. Kamu harus membereskan dia, ayo bertaruh. Kalau kamu bisa menunjukkan bukti, aku akan minta maaf untuk ibuku. Kamu bisa melakukan apa saja yang membuatmu puas, kalau kamu tidak bisa menunjukkan bukti. Kamu harus bersujud 10 kali di depan seluruh desa untuk ibuku. Lalu, bercerai dengan kakak Aceh, dan pergi dari rumah ini. 10 sujud terlalu sedikit, ayo bertaruh. Kita bertaruh 100 kali. Jiangning ini gila ya? Kenapa malah meminta untuk bersujud? Oke, 100 kali. Aduh. Lihatlah ingatanku ini. Uangnya tersimpan. Di sepatumu. Apa jangan tangkap, gila. Mama. Kamu jahat, tarik dia. Mama. Uang ini kenapa? Jiangning bilang semuanya benar. Aku. Ternyata Bibi Li benar-benar mencuri uang untuk membesarkan anak. Yumei, buktinya sudah cukup jelas, baru saja bilang. Bertaruh apa tadi? 100 kali sujud. Ya hahaha. Benar-benar, Qin Yumei. Jangan curang, cepat sujud, hahaha. Yumei, kakak ipar saya hari ini punya banyak waktu. 100 sujud ini, pelan-pelan saja. Aduk hokak. Yumei, kamu dan Mama. Tidak seharusnya memfitnah Jiangning, cepat minta maaf. Maaf, aku salah paham padamu, adik Yumei. Bukannya bertaruh 100 sujud tadi, baru saja memfitnah.
Ketika kamu memfitnah kakak ipar, cukup bersemangat. Sekarang kenapa tidak mengakui, tidak menepati janji. Di kehidupan selanjutnya menikah dengan kodok, hahaha. Yume, kakak ipar juga bukan orang yang suka mempermasalahkan hal kecil demi kakakmu. Aku kasih diskon 3 kali sujud. Masalah ini selesai. Aku. Mama, Aduh jampun. Kakak ipar membuat mama pingsan. Aduh mama. Mama bangunlah mama. Nenek tua ini buat masalah lagi. Aduh, Semua jangan panik, biar aku tusuk jarum dulu untuk menstabilkan napasnya. Kalau tidak, nanti lambat dibawa rumah sakit. aduh kamu. Kamu. cukup Mama, sampai kapan kalian mau berantem? Aku berantem APA? Mama, kamu pura-pura pingsan dan memfitnah. Kalian pikir aku tidak punya mata? Aduh kamu tidak punya hati. Aku berantem untuk siapa? Kalau aku tidak pegang uang ini, pasti dihabiskan. Untuk pria tampan ini. Apa? Pria tampan. Lihat, aku sudah bilang. Jiang Ning pergi menemui Wang Hai malam ini. Kamu masih tidak percaya, pantas saja Tante Li membuat keributan seperti ini. Ternyata ini semua untuk kebaikan. Aduh, semua tolong berhenti bicara. Ini kakak iparku. Dia sendirian di rumah. Dia juga tidak mudah. Tuhan, lihatlah anakku yang baik ini, diperlakukan seperti ini. Dikhianati, harus cerai, pasti cerai. Cerai, cerai. Aku ini emosian, aku akan. Kamu mau apa? Ikut aku. Tidak ada penganiayaan anak, aku percaya. Tapi si pria tampan itu? Bagaimana kamu menjelaskannya? Aku. Aku tahu, kamu jijik padaku, membawa 2 anak, kamu menikah denganku. Kamu juga tidak rela, karena kamu sudah punya orang lain, tunggu sampai kantor catatan sipil buka. Kita akan bercerai. Bercerai. Tunggu, tidak bisa. Aku di sini, tidak kenal siapa-siapa. Setelah bercerai aku mau kemana? Tidak bisa bercerai. Kince, aku bersumpah, aku benar-benar tidak selingkuh. Beri aku 2 hari, biar aku membuktikan kebenaranku. Kalau tidak, aku akan pergi, oke? Tolonglah. Aku akan memberimu 2 hari, jangan mengecewakanku. Ayah. Kamu wanita jahat, cepat pergi dari rumahku. Tidak bisa. Aku harus mencari cara mengubah situasi ini. Siapa si pria tampan itu? Oh. Ternyata dia. Dia datang, aku bilang, ambil uangku. Harus bekerja untukku. Tenang, Bantu aku mengusir Jiang dari rumah. tenang. Kak Wang Hai, ini semua uangku. Aduh, lama sekali. Uang ini. Ini untuk Kince, untuk urusan. Kalau bukan karena Kak Wang Hai yang mengurus semuanya, posisi Direktur KAC tidak akan stabil seperti ini. Iya, aku mengerti, terima kasih banyak. Kince punya istri sepertimu. Sungguh beruntung. Bukan begitu? Aku pergi. Ini kan istri Kince. Ini King Yume dengan Wang Hai. Dapat ide. Aku bisa gunakan jebakan. Menangkap kedua penjahat ini sekaligus. Jiang Ning yang menyebalkan. Kali ini dia belum berhasil diusir. Tidak boleh, aku harus cari cara lain. Yume. Kamu harus bantu aku ya. Pergi sana. Siapa suruh masak? Kakakmu marah banget karena kejadian hari ini, sampai pindah ke kamar anak. Kamu harus bantu aku.
Aku kira kamu jadi jagoan karena lihat kelakuanmu tadi. Ternyata masih pengecut juga. Kakak minta maaf, jangan dendam ya. Katakan, mau dibantu seperti apa? Sekarang semua orang desa bilang aku dan Wang Hai punya hubungan gelap. Tapi kan kamu tahu, semua yang kulakukan untuk Kinche semata. Yu Mei, besok bantu aku ajak Wang Hai ke halaman rumah tua yang terbengkalai di ujung timur desa. Kita bicara langsung, bersihin masalah, setuju? Aku lagi cari-cari kesempatan, si bodoh ini. Malah datang sendiri. Ya sudah, kalau kamu serius mau berubah, aku bantu sekali. Oh. Aku masih ada urusan, tapi tenang. Pasti ku sampaikan ke Wang Hai, soalnya. Siapa lagi yang cantik dan baik hati seperti aku? Pergilah. Benar-benar dapat berkah dari langit. Qin Yu Mei, kejutan ini pasti akan kamu ingat seumur hidup. Aduh cepat-cepat. Karyaku APA, cepat bilang. Kan kamu nafsu sama tubuh Jiangning. Besok malam, ku beri kesempatan. Habis itu, bikin semua orang desa tahu kamu tidurin dia. Chin Yuamei, tak keduga. Kamu kejam juga ya. Inilah akibatnya. Bikin aku marah. Di mana ya? Di sini, di sini. Kak Wang Hai akhirnya datang juga. Yumei bilang kamu mau minta tolong. Jelasin ke kepala Qin. Soal ketemuan diam-diam. Iya Kak Wang Hai, kalau nggak dibantu, aku nggak bisa tunjuk muka lagi. Aku masih ingin hidup bersama Kinche kami. Selamanya. Tidak tahu malu, aku akan membuat hidupmu sengsara. Aduh, kakak ipar, jangan buru-buru, mari kita duduk dan minum. Mari kita duduk dan minum air, mari kita berdiskusi dengan baik. Ah iya, kami sengaja membawakanmu minuman. Coba cicipi. Aduh, aku tidak punya mood untuk minum sekarang. Minumlah, pikirkan baik-baik apa yang akan kamu katakan. Coba cicipi. Kalian dengar? Ternyata sudah diberi obat, untung aku sudah waspada. Kenapa aku merasa sangat pusing? Pertunjukan dimulai, kakak ipar, kenapa kamu? Aku tiba-tiba merasa sangat pusing, sangat panas. Ah, benar-benar panas. Kakak Wang Hai. Ah. Kakak ipar ini demam, kamu bantu merawatnya ya. Aku akan mencari kakakku. Percayalah. Yu Mei, Hah. lepaskan aku ingin mencari Yu Mei. Jiangning, kakimu sudah lemas. Bagaimana bisa berjalan? Apakah kamu ingin aku menggendongmu? Lepaskan, aku ingin kembali mencari Kinche. Jiangning. Kamu sudah lama sendiri, kenapa masih malu-malu? Sayaman. Selingkuh? Selingkuh. Hahaha, Tante Li menang lagi. Keberuntunganmu bagus. Menang lagi. Bagaimana ini bisa menang? Li Feng. Menantumu dan Wang Hai ciuman lagi. APA? Aduh. Aku melihatnya langsung, di timur desa, di halaman kosong keluarga Zhang. Di sana mereka mendengus-dengus, suaranya sangat menjijikkan. Cepat pergi lihat, cepat.
Nak, cepat keluar. Istrimu selingkuh. Apa? Kakak Wang Hai, jangan seperti ini. Saya sudah punya keluarga. Teres kenapa, Jiangning? Saya nanti akan jadi direktur pabrik, ikut saya. Lebih baik daripada ikut Kince, kan? Kamu mau jadi direktur pabrik? Pasti dong. Licin dan lembut ya. Ah. Aduh, nggak kelihatan. Ah. Gelap banget, aduh nggak kelihatan. Aduh Ning, nggak kelihatan apa-apa. Kak Wang Hai. Ah. Ayo tangkap aku. Kamu di mana? Wanita Jiangning ini. Ibu, kamu harus tahu batas. Jangan bikin malu, pulang sama saya. Denga, wanita tidak tahu malu ini. Semuanya harus membela cinta kami. Bunuh dia. Ada apa ini? Aduh ketua desa, kamu datang, kamu harus membela kince saya, istrinya tidak tahu malu. Dan pria lain, berkeliaran bersama. Jangan buru-buru dulu. Kalau yang benar-benar melakukan kesalahan, saya pasti tidak akan diam. Jiangning, kamu masih punya muka tidak? Cepat keluar, minta maaf. Aduh, selesai, ibu datang, gimana ini? Ternyata suara wanita ini. Hari ini aku pasti akan membunuhmu. Membela anak saya. Bagus, wanita ini, ternyata dengan pria ini. Berkeliaran, hari ini aku pasti akan membunuhmu. Tante Li, tenang dulu, dengar penjelasan saya. Penjelasan APA, hari ini ketua desa ada di sini. Kalian berdua tidak akan bisa lari. Ibu, dengar penjelasan mereka, mungkin ada salah paham. Ibu, jangan pukul lagi. Aku akan membunuhmu yang curang ini. Aku akan membuatmu tidak tahu malu, aku akan membuatmu memberi anak saya mahkota hijau, bagus, pukul lagi, di desa kita. Tidak akan menerima wanita tidak bermoral seperti kamu. Tante Li, pukul dia lebih keras, bunuh dia. Bunuh dia juga tidak apa-apa, kami akan mendukungmu, ya bunuh dia. Jangan berkelahi, tidak boleh. Dia adalah... Ayo, pukul saja, bunuh aku saja. Tunggu, suara ini terdengar familiar. Ah, Yume. Kenapa kamu di sini? Mama, wah, putriku yang manis. Kince, apa yang kamu lakukan? Kamu tidak bekerja dengan baik di pabrik, malah datang untuk mengganggu adikku. Apa yang lakukan? Jangan langsung main tangan dulu. Ini semua salah paham. Ini Kinyume? Bagaimana mereka bisa bersama? Jangan lihat, pergi sana. Saudari Li, apa sebenarnya yang terjadi? Bukannya kamu bilang orang di dalam rumah ini adalah Jiangning? Wah, aku juga tidak tahu, di dalam rumah ini. Kok tiba-tiba jadi Yume? Pak Kepala Desa, Yume anakku ini anak yang baik. Pasti ITU wanita Jiangning. Sengaja menjerumuskan anakku. Mama, meskipun kamu tidak suka dengan menantuku, kamu tidak bisa seenaknya menuduhnya seperti ini. Wah. Bibi Zhao ini melihat langsung. Jiangning dan Wang Hai sedang berciuman, ya, aku ini punya mata yang tajam. Aku pasti tidak salah lihat. Pak Kepala Desa, tolong bela aku. Aku juga korban, aku ditipu datang ke sini. Orang sebesar ini kok bisa hilang begitu saja? Jiangning, keluarlah. Jiangning, aku beritahu, kamu tidak bisa bersembunyi. Sialan, keluarlah. Nenek ada di sini. Wah, ada apa ini? Yume, kamu dan Wang Hai berdua. Ini. Wah, ya ampun. Kamu tidak tahu apa yang terjadi. Kamu tadi kemana? Jelas-jelas kamu dan Wang Hai bertemu diam-diam. Kenapa di dalam rumah malah anakku?
Tidak kelihatan, tidak kelihatan. Kak Wang Hai. Ah. Ayo angkat aku. Ning Ning, kamu di mana ya? Ning Ning ada. Ning Ning, kamu di mana sih? Aku di sini, Wang Hai. Oke oke. Gak nyangka, mainnya sampai segitunya. Ning Ning, aku datang ah. Waduh, jangan-jangan. Wang Hai dijatuhkan sama Jiang Ning ya. Akhirnya ketemu juga kamu. Jangan sembunyi-sembunyi, nanti kamu sakit, ayo cium satu. Semuanya ikut. Aku kasih tahu, di sini, aku nemu kemarin. Di posisi ini, di sini. Oh. Cepetan pergi lihat. Inume. Hari ini aku kasih tahu kamu, apa itu namanya angkat batu. Lalu jatuhin kaki sendiri. Ning Ning, ayo cium satu. Seru banget ya. Buka matamu, lihat siapa aku. Kok kamu sih? Aduh, Jiang Ning mana? Kamu masih berani tanya, pasti dia yang ngatur ini. Jiang Ning ini cewek. Waduh, mama datang, gimana nih? Aduh, aku yang urus, aduh bangun. Cepetan, cepetan, kok kamu gak bisa apa-apa sih? Kamu bisa, kamu yang urus, kalau gak bisa jangan banyak bacot, pergi tutup pintu. Kalau mereka masuk, kita berdua selesai. Bicara, tadi kamu kemana? Bicara, aku tanya kamu. Aku tadi di rumah masak, aku bisa kemana lagi? Kamu ini anak manis. Kamu masih berani ngeles. Mama, dia istriku. Aku lihat siapa yang berani sentuh dia. Katanya mau cerai, kok malah melindungi aku. Kince, jelas-jelas dia yang ngatur adikmu. Kamu masih melindungi dia. Semuanya harus ada alasannya, Jiang Ning jelas-jelas. Tadi dia ada di sini, mana mungkin nyuri orang, masalah ini. Bisa tanya. Wang Hai dan Yumei. Xiaoqin bilang ada benarnya, Yumei. Kamu gimana sih, om yang urus? Setengah jam yang lalu, aku lihat kakak iparku. Nempel sama Wang Hai, aku mau cegah. Ternyata tidak terduga. Aduh. Pasti kakak ipar, karena kejadian kemarin. Menyimpan dendam padaku, makanya, aduh aku tidak mau hidup lagi. Anakku yang baik, kenapa kamu begitu bodoh, mau mati? Dia juga, wanita yang berhati jahat ini, mati saja kamu. Aku juga korban. Sekretaris desa adalah Jiang Ning. Jiang Ning yang mengajakku ke sini. Kamu punya bukti? Ini dia. Kakak Wang Hai. Gubuk kecil di ujung desa, jangan tidak datang. Tanda tangan. Jiang Ning. Karina Jiang Ning. Beberapa hari ini membuat seluruh desa kacau balau. Dia benar-benar bencana, wanita seperti ini. Untuk apa menyimpannya, seret ke sungai, tenggelamkan saja. Ya tenggelamkan dia, ya tenggelamkan saja. Jiang Ning, kamu jangan berpura-pura. Kamu tidak berhasil menggodaiku, lalu ingin menghancurkan aku. Bahkan merusak nama baik adikmu, wanita seperti kamu. Kenapa kamu begitu kejam? Kenapa? 2 hari saja tidak bisa menunggu. Hebat, benar-benar hebat. Aduh kamu masih berani tertawa. Ah, semua orang di ruangan ini, kecuali kamu. Tidak ada yang punya otak, aku benar-benar ingin tertawa. Apa maksudmu? Stempel di kertas ini adalah stempel klinik Qin Yumei. Kalau aku benar-benar ingin bertemu Wang Hai, kenapa aku harus repot-repot ke kliniknya untuk merobek selembar kertas, ya kan? Benar juga. Aku punya bukti dia menggodaiku. Kince, lihat, apa yang kamu nikahi ini. Sejak Jiang Ning menikah ke keluarga Qin, mulai hidup menjanda. Dia sering menggodaiku, memberiku uang. Mengajakku kabur, hidup enak di kota, aku melihat. Karena satu pabrik dengan Kince.
menolak dengan halus, tapi siapa sangka. Jiang Ning semakin keterlaluan. Dia tidak berhasil memaksaku, lalu ingin menghancurkan aku, sekretaris. Wang Hai, jangan asal bicara. Kakak Aik. Yang dikatakan kakak Wang Hai benar, malamai to you. Aku melihat langsung kakak ipar. Menyodorkan uang 30 yuan ke kakak Wang Hai. Bahkan bilang minta kakak Wang Hai membawanya kabur. Tadi malam, Nenek Zhao juga lewat. Pasti melihatnya, mata elangku ini tidak mungkin salah. Aduh, Jiang Ning. Apa yang keluarga Qin salah padamu? Kenapa kamu tega sekali? Bagus, mereka malah main sandiwara di depan mataku hari ini. Akan kuperlihatkan pada kalian apa itu akting sejati. Sapu tangan ini memang milikku. Jiang Ning. Yume, sudah begini keadaannya. Masalahmu dengan Wang Hai. Kakak ipar benar-benar membantumu, tapi sudah tidak bisa disembunyikan lagi. Apa sih? Sebenarnya, Yume dan Wang Hai saling mencintai. Tapi setelah ibu mertuaku tahu, dia mengincar mahar. Tapi Wang Hai, dia miskin. Mereka berdua datang padaku untuk meminjam uang. Aku benar-benar tidak menyangka pasangan malang ini akan sampai ke tahap ini hari ini. Ah, tidak, Dosa besar. tidak, kamu ngawur. Jiang Ning, kamu penulis novel ya? Kamu bisa saja mengarang cerita. Yume, malam itu kamu juga ada di sana, kan? Kalau aku benar-benar bertemu diam-diam dengan Wang Hai, kenapa aku sengaja membawa kamu? Dengarkan nasihat kakak ipar. Sekarang kamu jujur saja, kakak ipar bisa memaafkanmu. Karena kamu sudah tahu dan mau berubah. Aduh, aku tidak. Aku tidak. Semua orang jangan dengarkan omongannya, jangan dengarkan. Nenek Zhao, kamu jujur saja. Apa yang Jiang Ning katakan benar? Waktu itu aku agak jauh, tapi aku melihat. Adik Yume. Bahkan tersenyum pada Wang Hai, kamu ngawur. Semua ngawur, tidak ada bukti, itu fitnah. Bukti, kamu mengingatkanku, bukti aku memang punya. Kamu hila ya? Omongan awal artinya? Kalau kamu punya bukti, hari ini aku akan berlutut dan menyalak seperti anjing. Aku akan memanggilmu Nenek. Cucu besar. Kamu lihat baik-baik, di kantong celanamu yang kiri, itu ada yang menggelembung. Isi apa ini? Apa ini? Wang Hai, di kantongmu ada gelang tangan Yume. Kenapa tidak mau mengaku? Ah, mana mungkin. Ini. Pasti ada sesuatu di sini. Kenapa di kantongku ada sesuatu? Kamu ragu-ragu, jangan-jangan kamu merasa bersalah? Kince, kamu mau apa? Jangan mendekat. Atau aku langsung pingsan saja. Aduh. Gelang ini memang milik Yume. Kakak Aceh, aduh, di sini. Pasti ada kesalahan, aku dan Wang Hai. Tidak ada hubungan gelap, aduh. Tidak ada hubungan gelap? Jangan-jangan Wang Hai ini memaksamu? Kepala desa, Wang Hai melakukan hal yang tidak manusiawi, harus dihukum mati. Aku, ya begitu, aduh, anakku yang malang. Ternyata Wang Hai yang berbuat jahat. Tidak bisa mengendalikan nafsunya, malah menuduh. Istri Cince harus dihukum mati. Aduh, hukuman mati. Kakak Wang Hai, sadarlah, kembali ke jalan yang benar. Apakah kamu memaksanya, atau kalian saling mencintai? Kamu ini. Aku dan Yume memang punya hubungan gelap. Tidak ada hubungannya dengan Jiang Ning, kami sukarela. APA? Ada Yume. Yume, katakan sesuatu. Kalau kamu tidak peduli, sebelum aku mati, aku akan bawa teman. Obat bius yang kamu berikan masih ada di kantong celanaku. Aku mengaku, aku dan kakak Wang Hai memang
Saling mencintai. Aduh. Kamu. Ibu, karena urusan dengan Yumei. Aku diturunkan jabatannya di pabrik. Hanya bisa memberikan ini. Siapa bilang kamu ibuku? Cuma bawa sekeranjang telur. Mau menikahi anakku? Mimpi. Ibu, sekarang seluruh desa tahu, aku dan Yumei saling mencintai, dia kehilangan keperawanannya sebelum menikah. Kalau ibu tidak mau, ibu harus merawatnya seumur hidup. Bu, aku pilih hari baik untuk menjemput Yumei. Jangan diantar, jangan diantar. Kenapa tidak mati saja semuanya? Sudah tua, jangan selalu bicara tentang mati. Jangan sampai dewa mendengar, dikira kita sedang berdoa. Ayah, lihat tumis serangga besar. Semua masakan sudah siap, coba rasakan hasil karyaku. Wah, dagingnya wangi sekali. Jangan dimakan, siapa tahu dia sudah meracuni. Enak, kamu sudah bekerja keras. Silakan. Kinye. Karena aku sudah membuktikan diriku bersih. Maka urusan perceraian kita lupakan saja. Ya, beberapa hari lagi aku akan membereskan rumah. Aku akan tidur di kamar. Sudah lama menikah, aku memang ada kekurangan, kedepannya aku tidak akan membuatmu sedih. Kinche tidur di kamar, wahai dewa, inikah hadiah dari perjalanan waktu? Sudah kubilang masakannya beracun, lihat dia jadi bodoh. Astaga. 8 otot perut ini. Sudah datang, maka nikmati saja. Aku akan hidup baik di era 80-an, punya anak laki-laki dan perempuan. Hari yang indah dengan pria tampan di samping. Target malam ini, menaklukkan Kinche. Halo. Ada orang di dalam? Kalau tidak ada, aku masuk ya. Tolong. Ayah, ibu, kalian sedang apa? Ya ampun, kenapa Xiaoyun melihatnya? Malu sekali. Kak, ayah juga keracunan. Kak Qin, kamu sedang memikirkan apa yang indah? Mau memikirkan apa lagi, pasti memikirkan kakak ipar. Kalian perhatikan tidak, sejak Direktur Qin tinggal di rumah, setiap hari dia selalu ceria. Penuh semangat. Memang lebih baik menikah, lihatlah. Sekarang baju Kak Qin selalu wangi. Tentu saja, pasti dicuci oleh kakak ipar, benar kan? Sudah, kalian cepat kembali ke posisi masing-masing. Jangan ganggu kerjaan. Mari sampaikan kabar baik, pabrik kita akan merayakan. Negara kita meraih medali pertama di kompetisi. Hari ini, kita akan mengadakan kompetisi senapan angin, pemenang pertama. Aduh, Lomba senapan angin. kepala pabrikin bilang, lomba kali ini. Tapi tim campuran, kamu pas banget. Bawa juga kakak iparmu. Iya, kita semua pengen lihat. Wanita yang bisa ngehandle kamu, pasti luar biasa, kepala. Ajak kakak iparmu, biar rame-rame. Lebih baik daripada di rumah jaga anak. Oke, kalian pulang dulu, urus kerjaan. Dia belum pernah ikut acara kayak gini. Aku harus ke toko baju, beliin dia gaun cantik.
Sekarang mau keluar rumah aja rebutan. Kaki kamu pendek, jangan salahin orang lain. Kak Aceh, kok kamu pulang? Kakak ipar mana? Aku ada urusan sama dia. Dia keluar, bentar lagi balik. Ada perlu apa? Aku sampaikan ke dia. Kasih gaun ini ke kakak iparmu, bilang ke dia, di pabrik. Siang ini ada lomba senapan angin, tim campuran. Ajak dia ikut, biar rame-rame. Chongning, kenapa bisa berdiri sama Kak Aceh? Aku mau kasih tahu semua orang, siapa yang benar-benar cocok. Xiao Zhang, adik iparmu. Udah siap semua, kok kamu masih gini? Maksud kamu apa? Aku tadi dengar di samping. Kince kamu bilang, di pabrik makanan mau adain lomba senapan angin, ajak keluarga juga. Beliin kamu gaun baru lagi. Kamu gak tahu ya? Tahu dong, aku mau bersihin diri dulu. Cepetan deh. Ini pertama kalinya Kak Kince kasih aku. Hinyumei si teh hijau mati. Nanti aku bakal bikin dia malu. Kakin, jam segini udah. Kok kakak iparmu belum datang juga? Kenapa buru-buru? Kakak iparmu. Pasti lagi dan bayar cantik baru datang. Kakin, lomba tahun ini senapan angin. Itu kan keahlian kamu, hari ini. Bakal kasih lihat ke kita semua kan? Iya dong. Kak Aceh, aku gak telat kan? Yumei. Kok kamu datang? Kakak iparmu mana? Kakak ipar bilang gak mau datang, takut malu. Dia juga bilang, gak suka gaun yang kamu beliin. Aku sudah membujuk dengan baik-baik lama sekali, malah dapat marah. Ada-ada saja. Lomba hari ini Kakin itu tim campur cowok-cewek. Kita semua sudah cari partner, iya nih kamu gimana dong? Istriku pasti sedang sibuk urus 2 anak. Lomba kali ini aku nggak ikut, semangat ya kalian. Kak Aceh, kan dari dulu pengen beli Bit Shaolin sama Shaoyun. TV, biar aku jadi partnermu saja. Kamu kan sudah tunangan sama Wang Hai, nggak tepat. Aduh, manajer Kin. Sebaiknya kamu berpasangan saja dengan adik Yumei. Lagi pula kalian berdua juga cukup cocok. Hah? Ngobrol apa sih? Yumei cocok sama siapa? Nggak ngobrol apa-apa, bahas soal cari partner oh. Aku tahu, Jiangning nggak datang. Jadi manajer Kin ini jomblo dong. Siapa bilang Kak Aceh jomblo? Kan masih ada aku, ya kan? Wajelab. Dari mana datangnya bidadari secantik ini? Cantik banget sumpah. Ini siapa sih? Ada yang kenal nggak? Ini artis wanita yang diundang direktur? Dia lebih cantik dari artis wanita.
Lihat, dia mendekati manajer Qin. Ini Jiangning. Sayang, aku nggak terlambat kan? Nggak cepat nggak lambat, pas banget. Kakak ipar, hari ini cantik banget. Iya bener banget. Barusan kami lagi ngomong, soalnya kakak ipar. Kayaknya nggak mau datang, nggak nyangka kakak ipar datang. Langsung pakai baju secemerlang ini. Manajer Qin, beruntung banget deh kamu. Jiangning, kamu pakai baju seperti ini. Maksudnya mau menggoda orang sengaja ya? Yumei, kok bisa bilang begitu ke kakak iparmu? Apa aku salah? Lihatlah bajunya, bahunya terbuka. Jalan kayak model saja. Ini kan tempat umum. Bukan ranjangmu sendiri. Yumei, wawasanmu dangkal, kakak ipar nggak marah. Soalnya kamu belum pernah ke kota besar. Juga nggak tahu apa-apa soal fashion. FAI. Fashion apaan? Maksudmu apa sih? Kamu mengejekku ya? Kampungan atau nggak usah dibahas, jelasin dulu. Kenapa nggak kasih tahu aku soal lomba air gun hari ini? Coba bilang. Kenapa sembunyikan soal undangan keluarga untuk lomba air gun? Apa? Dia tidak memberitahumu. Dia baru saja bilang. Bilang aku tidak mau datang? Bilang aku takut malu ya? Qin Yumei. Akulah istri sah kakakmu yang dinikahkan secara resmi. Menyembunyikan undangan, ada niat apa sebenarnya? Berdiri di samping suamiku, siapa kau? Lomba senapan angin ini harus berpasangan cowok-cewek. Hadiah juara pertama adalah televisi. Xiaoyun dan Shaun. Sudah lama menginginkannya, kamu kan tidak bisa menembak. Bantu apa? Tembak-tembakan, aku memang tidak bisa. Waktu kecil, aku pernah berburu babi hutan di gunung bersama kakek. Kurasa tembak-menembak tidaklah sulit. Aku tim denganmu, juara pertama, nanti televisinya. Kita bawa pulang untuk 2 anak itu. Oke, Wang Hai, kamu tim denganku. Harus menang hadiah televisi. Ada aku di sini, pasti menang. Lihat ya. Kakak ipar dan adik ipar berantem, lomba hari ini. Pasti seru banget. Lomba senapan angin yang diadakan pabrik kita ini. Untuk merayakan atlet Olimpiade, kita dapat medali emas pertama. Juara pertama dapat televisi. Model terbaru, jadi babak pertama. Lomba senapan angin 10 meter putra, babak kedua. Lomba pistol angin putri, wasit utama. Pemenang berdasarkan total skor 2 babak, wasit utama, baik. Kepala Qin. Sebenarnya kamu neza hati Jiangning. Nanti kalau peringkat terakhir. Bukan kumaja yang malu. dengan aku, dia tidak akan kalah. 10, 5 lingkaran. Wah hebat, kepala Qin jago banget ya. Kupikir juaranya pasti dia. Jangan senang dulu. Skor pertandingan putri masih setengah, jangan lupa. Qin Yumei dulu di sekolah kesehatan. Pernah menang lomba senapan angin, kurasa. Jiangning tidak bisa kalahkan Qin Yumei. Sembilan. 6 lingkaran. Aduh, kenapa tidak kena 10 lingkaran? Senapannya kayaknya ada masalah nih. Wang Hai ngapain? Cepetan. Gua let Aiken Lu. Aduh, kepala Qin terluka, cepetan. Qinche. Qinche. Lukanya parah? Mau turun tidak? Saya kasih kamu 300 sebagai ganti rugi, anggap saja biaya pengobatan. Nggak perlu, aku mau lanjut lomba. Ternyata Wang Hai yang ngacau, licik banget.
Kinche, tanganmu terluka, pasti akurasinya terganggu. Bukannya masih ada kamu? Poin yang aku kehilangan. Kamu yang kejar balik. Ayo. Lanjutin lombanya. 10,2 lingkaran. Nah gitu dong, pistol tadi. Ternyata ada masalah. Melenceng. Delapan koma lima lingkaran. 9,6 lingkaran. Kepala Kin, poinmu jatuh. Bukan cuma sedikit loh. Kamu yakin? Si beban itu bisa? Ini bos-bosan jadi kepala, mau jadi narapidana. Sialan Kinche, berani-beraninya sama aku. Saya umumkan, lomba senapan angin 10 meter pria selesai. Sekarang pengumuman skor, total skor pribadi Wang Hai. 95,3. Kinche. Total skor individu. 74,5. Hari ini kepala Kin, sial banget. Jangan-jangan dikutuk istrinya, pantas aja, aku kasih tahu. Dari dulu aku udah bilang, suruh dia tim sama Yumei. Nggak mau dengar bahwa si beban ini, yang nggak kalah aneh. Aku saranin, mending kamu mundur aja. Daripada nanti diomelin orang. Dia pikir aku nggak punya kemampuan. Mending aku manfaatkan ini, bikin dia malu besar. Lombanya juga nggak seru, ngebosenin, Kinche. Mending kita pulang aja, nggak usah lanjut. Terserah kamu, yang penting kamu senang. Kalau dia mundur, gimana aku bisa mempermalukannya? Di depan umum? Kakak ipar ini, maunya apa sih? Jangan-jangan kamu takut? Apa yang aku takutin? Cuma nggak tertarik sama hadiahnya aja. Jiangning, mulutmu besar banget. TV aja nggak dihargain, menurutku. Ini kakak ipar Jiangning takut. Nggak berani turun, cari-cari alasan soal hadiah. Bilang nggak tertarik, padahal di dalam hati. Pasti nangis darah. Orang-orang ini berani banget mengucilkanmu di depan aku. Gimana kalau nggak ada? Kamu sudah menelan berapa banyak kesedihan dan penderitaan. Suamiku, sebentar lagi aku akan menghajar mereka habis-habisan. Lalu membawa TV pulang untuk anak kita. Aku percaya padamu. Kakak ipar punya selera yang tinggi. Kalau begitu, aku akan mengeluarkan uang sendiri, tambah 4.000 yuan. APA. TV ditambah 4.000 yuan? Yume, tapi gajimu sebulan. Cuma 20 yuan, mana mungkin bisa mengeluarkan 4.000 yuan. Aku tidak punya, tapi bukan berarti Wang Hai tidak punya. Aku akan mempertaruhkan gaji Wang Hai selama 5 tahun denganmu. Shin Yume, kamu gila ya? Kamu ngomong apa sih? Aku tidak gila, pertandingan memang ada menang dan kalah. Jika dia Jiangning kalah padaku, dia dan kakakku juga harus memberikan gaji 5 tahun padaku. ITU gaji 5 tahun, bukan 5 bulan. Dia cuma seorang ibu rumah tangga, setiap hari pegang tongkat api. Hampir sama, mana pernah pegang senapan. Aku pasti akan menang. Ia juga, Yumei. Tahun lalu masih ikut lomba senapan angin, Kinche adalah direktur. Gajinya lebih dari 2 kali lipatku, jika menang. Itu lebih menguntungkan daripada Tiji. Kalian semua, karena Yumei ingin bertanding. Sebagai tunangannya, jika aku mundur, masih pantas disebut pria? Apa kalian setuju? Setuju. Baik. Kalau begitu, mari tanding. Yume, nanti kamu harus berhati-hati.
Jangan sampai kakak ipar kalah terlalu buruk. Selanjutnya adalah lomba pistol angin wanita, 10 tembakan perorangan. Silakan kedua peserta masuk. Lomba wanita dimulai sekarang. Udah. Yuame. Aduh, aduh, aduh. Wah, kakak ipar, kamu dulu pernah di sirkus ya? Sangat menghibur hahaha. Jangan buru-buru, pertunjukan baru saja dimulai. Sungguh nostalgia, aku pikir aku tidak akan pernah lagi memegang senapan angin. Jiangning bahkan tidak tahu cara memegang senapan. Jika dia bisa mencetak skor bagus, aku akan makan kotoran sambil berdiri terbalik. Aku sama sekali tidak menganggapnya. Selamat Wang Hai. Tianqing. Total skor 162. 3 poin. Ayei. Maaf ya kakak ipar, tidak sengaja. Lupa memberikan keringanan. Kalau kamu mau menang sekarang, kamu harus mencetak skor 10 poin. 10 poin? Aku? Aku lihat, kakak ipar, lebih baik jangan memaksa. Kalau tidak, lebih baik mengaku kalah saja. Tidak, meskipun kalah, aku harus kalah dengan terhormat. Kalau kamu mau pamer, kenapa tidak menambah taruhan gaji 5 tahun? Taruh gaji 10 tahun. Yume, kamu serius? Tentu saja, kakak ipar, kamu tidak takut, kan? Hanya gaji 10 tahun? Apa yang aku takutkan? Baik, 10 tahun ya 10 tahun. Oke, ayo. Tolong semuanya jadi saksi. Jiangning Qingce. Kalau kalah dalam pertandingan ini, Qingce harus mentransfer gaji 10 tahun kepadaku. Kakak ipar, sekarang kamu tidak bisa mundur lagi. Mundur? Maaf. Di kamusku tidak ada kata mundur. Kakak ipar, tadi aku dengar kamu bicara besar. Aku kira kamu akan mencetak 10 poin, ternyata hanya mencetak 2 poin. Bicara besar, mencetak 6 poin saja sudah keberuntungan besar. 10 poin? Dia harus mengorbankan nyawanya. Dua orang bodoh ini benar-benar menganggapku tidak punya otak nanti. Aku akan membuat mereka kehilangan semuanya. Pasti mataku yang salah. Benar-benar 10 poin, Jiangning. Jia, benar-benar mengenai sasaran. Selamat kepada tim Qingce Jiangning. Total score. 162, 5 poin. Jiangning bahkan mengembalikan 20 poin. Dan melebihinya 0. 2 poin, tidak mungkin. Apa yang tidak mungkin? Keberuntungan juga bagian dari kemampuan. Kalian berdua, bagaimana rencana pembayaran? Gaji 10 tahun untukku? Tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin. Hanya selisih 0, 2 poin. Qin Yume. Bukannya kamu bilang pasti menang? Hasty menang? Kalau kamu menang 2 poin lagi, bukankah kita menang? Harus ada pertandingan tambahan. Kamu, pertandingan tambahan, pertandingan tambahan. Baik, mari kita bertanding sekali lagi. Tunggu, Jiangning, kalau mau bertanding. Mari kita bertanding dengan sesuatu yang lebih sulit. Menarik. Coba katakan, bagaimana caranya? Target mati, bagaimana bisa menonjolkan keahlianmu? Mari kita cari seseorang di sini, suruh dia memegang apel yang bergerak. Sebagai target. Tidak, ini terlalu berbahaya, apalagi. Tidak ada yang mau menjadi target. Saya yang akan melakukannya. Kamu? Jika dia melukai saya, lihat saja saya akan menuntutnya.
Bagaimana jika kamu tidak sengaja terluka? Istri kamu saja bisa mengenai 10 poin. Bagaimana mungkin dia bisa melukai saya? Kecuali dia ingin balas dendam. Tidak apa-apa, ayo kita lanjutkan hari ini. Kita tidak hanya akan membawa pulang televisi, tapi juga memenangkan gaji Wang Hai selama 10 tahun. Hahaha. Kalau kamu tidak bisa, mengaku saja kalah. Ya, saya dapat 5 poin, keberuntungan yang bagus. Hei Wang Hai, apakah kamu takut? Cekat APA. Lagi. Lucu, secepat apapun tidak akan lebih cepat dari tembakan saya. Aduh, poin ini jatuh. Apakah itu langsung diberikan kepada saya? Belum jatuh, tidak bisa dihitung. Tapi, bagaimana jika tembakannya meleset di posisi ini? Hei kamu mengarah kemana? Saya tidak mau main lagi. Ini bukan keputusanmu. Tidak apa-apa, sama sekali tidak terluka, hanya kaget berlebihan. Baiklah, saya lega. Mei, kamu bilang kita lanjutkan tidak? Saya tidak mau lanjut. Saya umumkan. Comrade Yang Ning. Comrade Kinche, sebagai pemenang kompetisi kali ini. Nanti, saya akan mengatur orang untuk mengantarkan televisi ke rumah kalian. Terima kasih, Direktur. Jiang Ning, kamu telah menghancurkan saya. Kamu harus bayar nilaimu. Wang Hai, kamu gila? Dokter Zhang bilang, kamu sama sekali tidak terluka. Dia hanya kehilangan muka, ingin balas dendam. Wang Hai, mulai hari ini kamu dihentikan dari kerjaanmu. Pulang dan tulis surat permintaan maaf. Jika Xiao Jiang dan Kinche tidak memaafkanmu, jangan kembali lagi. Tidak, Direktur. Saya tahu salah saya, jangan hentikan pekerjaan saya, Direktur. Kalian bawa dia pulang, saya tidak ingin melihatnya lagi. Direktur, jangan hentikan pekerjaan saya, Direktur, saya sakit, Direktur, sakit. Xiao Jiang, lihat gaji 10 tahun itu. Bisa diganti jadi 10 bulan? Kalau sudah waktunya, gaji akan langsung saya berikan ke Kinche. Selain itu, saya akan memberikan kompensasi 2.000 yuan lagi untuk kalian. Dan juga, saya akan membayarkan Kinche kudi seminggu. Biarkan dia sembuh dulu, baru kembali bekerja. Begini saja, kita anggap ini sebagai perbuatan baik. Baiklah, kalau begitu saya akan memberikan Anda muka. Maafkan dia sekali ini. Wah, TV. Ayah, ibu, aku tidak sedang bermimpi, kan? Tentu saja tidak. Aku tidak bermimpi, ini nyata. Aku ada sesuatu yang ingin katakan padamu. Sekarang tanganmu terluka, tidak bisa bekerja. Tinggal di rumah saja, temani anak, istirahatlah dengan baik. Aku akan mencari kerja di kota. Selain memudahkan membeli obat untukmu, juga bisa membantumu meringankan beban. Terima kasih, kamu sangat baik padaku dan anak. Dulu aku mengabaikanmu. Kedepannya aku pasti akan membalasmu. Pria tampan dengan tatapan penuh perasaan. Aku memang tidak bisa menahan. Malam ini indah sekali, sudah lama tidak melihat bintang sebanyak ini. Kamu lebih cantik dari bintang. Zhang Ning, kamu merebut kakak Aceh dariku dan membuatku malu. Aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Jual es krim, jual es krim.
Mbak, mau beli es krim? Tidak, terima kasih. Baik. Tahun 80-an ini ramai sekali ya. Pagi, pecundang. Zhang Ning. Kamu datang ke sini untuk apa? Aku lihat di papan kalian tertulis sedang mencari dokter praktek, jadi aku datang. Kamu? Hanya bisa baca sedikit, mau bekerja di klinik. Aku sarankan kamu cepat pergi, jangan mengganggu di sini. Yume. Kenapa mengusir pasien begitu? Dokter Zhang, dia itu sakit jiwa. Kita tidak menerima. Rumah sakit jiwa, belok kiri di depan. Jangan ngomong sembarangan, aku jelas-jelas datang melamar. Melamar? Iya. Nona, klinik kami ini mencari dokter berpengalaman. Sudah berapa lama kamu jadi dokter? Saya sudah menjadi dokter selama 25 tahun. 25 tahun apa? Masih 25 tahun? Kamu dari dalam kandungan ibumu. Sudah mulai menusuk orang dengan jarum? Dokter Zhang, kurangi orang ini dikirim dari klinik lain. Untuk mengacaukan tempat kita. Cepat usir dia keluar. Tunggu sebentar. Aduh, kenapa aku bilang usia praktik medisku yang sebenarnya? Dokter Zhang, tadi aku salah ingat. Aku sudah praktik medis tepat 15 tahun. Aku mulai belajar. Dengan kakekku waktu umur 10 tahun. Aku janji. Pertanyaan selanjutnya akan kujawab dengan serius. Kalau memang tulus, jawab saja dengan jujur. Jangan ngomong sembarangan lagi. Coba ceritakan, penyakit apa yang paling kamu kuasai? Wah, itu banyak sekali. Trepanasi, pengikisan tulang. Pengangkatan lesi daerah sela, pengangkatan tumor otak. Stop. Kamu ngomong apa sih di sini? Ya ampun, sekarang tahun 1980-an, mereka juga nggak ngerti ini. Itu, pengobatan Tiongkok juga sangat kukuasai. Baik konsultasi, buat obat, atau akupuntur, semuanya nggak masalah. Lulusan Harvard. Harvard? Institute Buddha Harbin? Ngomong apa sih nggak karuan? Yume, sebagai gurumu, aku sudah mendiagnosisnya. Memang ada gangguan jiwa. Cepat bawa dia ke rumah sakit jiwa. Berhenti. Ini wilayahku, kamu nggak berhak masuk. Wilayahmu? Kamu kencing di sini buat nandain? Kamu. Dengar ya, hari ini klinik ada tamu penting. Cepat pergi. Nyonya, kukira hari ini Anda nggak datang. Ini kan sudah datang. Bukankah ini nyonya kayak di serial TV? Yang dijahati oleh Kim Yume. Sampai mukanya rusak. Nyonya, muka Anda rusak, nggak ada hubungannya dengan saya. Saya cuma asisten kecil. Yang buat resep itu Dokter Zhang. Tidak. Orang-orang, tarik dia keluar dan pukul dengan keras. Lalu beri dia untuk buaya. Saya. Xiaoqin, mulai sekarang. Klinik ini jadi milikmu. Kamu harus kerja dengan baik. Terima kasih, Nyonya. Kim Yume ini benar-benar brengsek. Nggak bisa, aku harus hentikan semua ini. Kamu siapa? Perani Menggelanci calon Nyonya Kami? Wah, dia. Kuma orang gila. Baru saja dia ngotot ingin jadi dokter di klinik. Oh, kalau begitu, dia memang punya kemampuannya. Bukan begitu, dia bahkan tidak pernah sekolah kesehatan. Tidak pernah sekolah kesehatan, berani mengobati orang? Xiaoqin, nanti bilang ke dokter kalian. Biar dia seperti kumbang mendorong kotoran, cepat usir dia. Danga apa yang dikatakan Nyonya Tang? Suruh dia cepat pergi. Nyonya, cuaca panas begini, jangan sampai kepanasan. Ayo, baik. Kim Yume, biarkan kamu senang dulu. Semakin tinggi terbang, semakin sakit jatuhnya. Wajahku belakangan ini sering gatal, dan ada bau. Yang sangat tidak enak, ini. Nyonya, ini bagus, ruamnya sudah pecah. Artinya sudah hampir sembuh, nanti saat mengelupas, wajah Nyonya
pasti akan lebih putih dan halus dari sebelumnya. Oh begitu ya? Wah setelah kamu bilang begitu, aku jadi tenang. Kamu cepat pergi buatkan obat, cepat. Sudah aku siapkan, ini aku ambilkan untuk Nyonya. Baik-baik. Xiaoqin kamu buatkan obat dulu, kami keluar sebentar. Resep Dr. Zhang. Sama sekali tidak bisa menyembuhkan Nyonya Tang. Harus resepku, kalau bisa menyembuhkan wajah Nyonya Tang. Dia pasti senang. Mungkin bisa membukakan klinik untukku. Zhang Ning, kamu masih berani bertahan di sini? Kalau aku tidak di sini, bagaimana bisa melihat kamu melanggar hukum? Kamu. Jiang Ning kamu tahu tidak? Ini obat untuk ruam merah di wajah Nyonya Tang. Kamu tahu siapa Nyonya Tang? Dengan satu jarinya saja, dia bisa menghancurkanmu. Dia tidak terkena ruam merah. Kamu salah diagnosa, malah memperparah dengan resep yang salah. Siapa yang cari mati di antara kita? Aku dokter resmi, kamu ngerti apa? Nanti saat Nyonya Tang datang, aku akan bilang padanya. Kamu panggil saudaramu. Nyonya, dia bilang ruam merah di wajah Nyonya karena kehidupan pribadi yang berantakan, aku tidak terima lalu berdebat dengannya. Tidak disangka dia menjatuhkan salep Nyonya. Maaf, ini semua salahku. Baik, ayo orang-orang. Tangkap wanita yang suka membuat rumor ini. Pukul dan keras. Lepaskan aku. Lepaskan kamu, lebih baik kamu berdoa agar Dewa Kematian mengampunimu. Orang terakhir yang mengganggu Nyonya kami. Sudah jadi makanan buaya, wah Jiang Ning. Kamu segera berlutut minta maaf, kenapa kamu harus menyinggung Nyonya Tang? Kamu menyinggung Nyonya Tang. Benar, cepat minta maaf, jangan sampai desa kita ikut kena. Benar-benar. Apa yang kalian tunggu? Bawa dia keluar. Pukul dan keras. Sayap. Berhenti. Apa yang kalian lakukan? Istri kamu baru saja membuat Nyonya Tang marah. Nyonya Tang ingin menghukumnya. Kepala Kin, jangan ikut campur, nanti kamu yang kena. Nyonya Tang, saya suaminya, apa yang salah dia lakukan? Saya maafnya. Minta maaf? Kalau minta maaf bisa menyelesaikan masalah. Buat apa ada buaya? Hari ini tidak ada gunanya. Bawa dia keluar, beri makan buaya. Tunggu, saya tidak salah. Kamu tidak salah? Coba jelaskan. Apa yang sebenarnya terjadi? Salep ini adalah salep buatan Qin Yume sendiri. Di dalamnya mengandung banyak bubuk streptomisin dalam 3 hari. Wajahmu akan rusak total. Saya sedang membantumu. APA? Sejauh yang saya tahu, kamu sudah menggunakan obat ini bertahun-tahun. Tapi tidak ada efek, benar kan? Kamu tahu apa? Obat tidak bisa langsung bekerja. Lalu Qin Yume memujukmu untuk membeli obat yang lebih mahal setelah kamu menggunakannya. Wajahmu semakin merah dan gatal-gatal. Baru-baru ini bahkan sampai bernanah dan bau, benar kan? Kamu bagaimana kamu tahu? Nah, kamu sudah dibodohi oleh orang yang tidak kompeten ini. Jiang Ning, karena kamu iri padaku. Pertama kamu membuatku kehilangan kehormatan, lalu merebut juara pertama tembak. Sekarang kamu ingin menghancurkan pekerjaanku. Kamu menyakitiku sudah cukup, tapi seharusnya tidak. Membawa Nyonya Tang yang tidak bersalah ke dalam masalah ini. Xiaoqin, kamu bilang ada masalah di antara kalian? Dia adalah kakak ipar saya, selalu iri karena saya lebih cantik darinya. Dan pekerjaan saya lebih baik. Seluruh desa tahu. Yume, sejak kecil. Kami melihatnya tumbuh, cantik dan berbakti. Bekerja di klinik selama bertahun-tahun, semuanya baik-baik saja. Tapi begitu Jiang Ning datang, masalah muncul. Benar, Yume lulusan sekolah kesehatan di kota besar. Bagaimana mungkin salah memberi obat? Pasti Jiang Ning sengaja menjebaknya. Baiklah, ternyata kamu ingin menggunakan tanganku untuk mengganggu Xiaoqin. Cepat pergi sana, Jiang Ning. Melihat wajah kakak Aceh, aku akan membantumu memohon ampun. Cepat pergi. Jangan buat keributan di sini. Cepat pergi, lihatlah adik Yume. Sangat murah hati, tidak mempermasalahkanmu. Qin Yume, kamu ketahuan. Hati-hati ingin mengusirku. Kamu, kata-kata baik sulit untuk menasihati orang yang sudah ditakdirkan mati. Wajah Nyonya Tang, rumah sakit besar di kota tidak bisa menyembuhkannya. Kamu bilang bisa menyembuhkan, hanya orang bodoh yang percaya. Ini hanya masalah kecil alergi kulit. 2 jam aku bisa menyelesaikannya. 2 jam. Ruam Nyonya Tang sudah ada selama 2-3 tahun. Nyonya Tang, apakah Anda bersedia untuk metodenya? Nyonya, dia hanya ingin menipu uang Anda. Anda tidak boleh tertipu olehnya. Aku menipu uang, kalau aku tidak bisa menyembuhkan. Aku akan memberikan Nyonya Tang 500 yuan. Anda benar-benar bisa menyembuhkan wajahku,
aku akan memberikanmu 3 kali lipat. 10 kali lipat, apa yang kamu inginkan, aku bisa memenuhi. Tapi kalau kamu tidak bisa menyembuhkan, kamu siap masuk penjara. Satu kata sepakat. Kepala Kin, kamu dengar baik-baik. Istri kamu yang pertama kali bicara besar, kamu jangan bingung. Cepat cerai saja dengannya. Kamu benar-benar yakin? Ya, percayalah padaku. Aku percaya Jiangning. Jiangning kalau tidak menyembuhkan menyerang. Aku bersedia menanggung bersama. Sungguh sangat sombong. Penyakit yang tidak bisa disembuhkan klinik kami, kamu jalan liar. Berani bicara besar di sini. Jalan liar kenapa? Dokter Zhang takut jalan liar terlalu kuat. Memalukan klinikmu. Kenapa aku harus takut? Kamu pasti tidak bisa menyembuhkan Nyonya Tang. Kalau aku bisa menyembuhkan, Kalau kamu bisa menyembuhkan Nyonya Tang, aku Sang Kaiming hari ini akan berlutut memintamu menjadi dokter klinik, tapi kalau kamu tidak bisa menyembuhkan, kamu sendiri yang urus kekacauan ini, tidak ada hubungannya dengan klinik kami. satu kata sepakat. Maka, mari kita semua menjadi saksi. Selanjutnya, inilah momen keajaiban. Selesai. Sounds better. Kamu memberikan ini untuk mengobati wajah Nyonya Tang? Ya. Nyonya, silakan duduk. Saya akan memberikan masker. Tunggu, Kamu ingin dihukum lagi, ya? saya ingin kamu berjanji di depan semua orang. Jika kamu tidak bisa menyembuhkan Nyonya Tang, kamu harus bercerai dengan kakak saya. Agar kamu tidak masuk penjara dan membebani keluarga kami. Kalau begitu, saya akan menambahkan syarat jika saya berhasil menyembuhkan wajah Nyonya Tang, kamu harus berdiri di depan klinik. Berteriak 100 kali saya adalah dokter bodoh dan minta maaf. Baik, jangan ingkar janji. Sudah, diamlah, ingat minum air yang banyak. Agar nanti tidak serak suaranya. Kamu, Nyonya Tang, saya akan memberikan masker setengah wajah dulu untuk perbandingan. Jiangning ini membuat apa sih? Terlihat seperti kotoran keledai. Ini bisa bekerja? Saya pikir dia, hidung babi ditusuk bawang putih berpura-pura gajah. Sebenarnya, risikonya besar. Wajah saya sangat sakit. Tolong ada yang datang. Cepat tangkap dia. Tunggu. Nyonya Tang, mungkin Anda bisa membersihkan wajah dulu, baru marah-marah. Kamu ini wanita desa, tapi berani sekali. Jiangning, setelah kamu mati, saya akan merawat. Kok cince. Suami saya yang akan merawatnya. Kamu jaga mulutmu saja, nanti saat dipukul. Jangan mengeluh sakit. Sudah diambang kematian, masih keras kepala, kasihan. Wajah saya, Jiangning. Nyonya Tang, jangan sampai Anda sakit karena marah. Ini masih ada biang keladi yang harus dihukum, Dahu Erhu. Pergi ke mobil saya. Ambil peralatannya. Jiangning membuat Nyonya Tang berputar-putar, pasti akan dihukum tembak. Kepala Kin, ikutlah dengan kami. Ya kepala Kin, jangan sampai Anda salah langkah. Lompat sendiri ke lubang api, ibumu masih di rumah. Dan ada anak juga. Ayo cepat ikut kami. Ayo. Kakak Aceh, kamu tidak dengar? Mereka mau ambil senjata, ayo kita pergi. Berhenti. Siapapun tidak boleh menyentuhnya. Dokter Jiang, tolong terima ini. Wah Nyonya Tang, kamu memberikan terlalu banyak. Uang sebanyak ini. Ini tidak mungkin. Kenapa you can make a charge Jiangning? Malah dikasih uang, ini pasti puluhan ribu ya. Dokter Jiang, tadi saya terlalu emosi. Terlalu senang, saya tidak menakutimu kan? Semua hanya salah paham. Cuma membuat kincai kami kaget. Luar biasa. Jiangning ini benar-benar berbakat. Wajah Nyonya Tang sekarang seperti telur yang dikupas kulitnya, sungguh sebuah keajaiban. Jiangning bukan, Dokter Jiang. Cepat lihatlah, apakah yang di wajahku ini bisa diobati? Hei, ada saya juga. Ibuku sudah hitam seumur hidup. Saya juga ingin membeli film apa yang membuatnya bahagia. Aku juga ingin aku.
Wah, kalian semua jangan berisik. Biar saya dulu berterima kasih kepada Dokter Jiang. Dokter Jiang, ini adalah biaya pengobatan. Anda harus menerimanya. Nyonya Tang, ini terlalu banyak. Saya tidak bisa menerima. Kalau budget perbankan untuk bekerja sama dengan saya, kita cari untung besar. Bekerja sama bagaimana? Saya keluarkan uang, Anda keluarkan teknologi, kita jual masker ini. Ke seluruh negeri, pasti dapat untung besar. Ini adalah deposit. Dengan senang hati, sebenarnya ruam di wajahmu. Hanya alergi biasa, kedepannya hati-hati, jangan sampai. Oleh sembarangan di wajah lagi, maka tidak akan kamu. Oh, perkataanmu mengingatkanku. Qin Yumei, berani-beraninya kau mempermainkanku. Orang-orang. Tangkap dia, beri pelajaran yang baik. Kakak ipar, tolong selamatkan saya, kita kan satu keluarga. Keluarga yang saling menyayangi. Sekarang kau anggap saya keluarga? Baru saja masih mau memfitnah saya. Kakak ipar maaf, semua salah saya dokter gadungan. Salah saya dokter gadungan. Bisa memaafkanmu, tapi ada syaratnya. Asal kamu bisa janji untuk menyelamatkanku, aku akan menerima semua syaratmu. Pertama, kamu harus bertanggung jawab atas kesalahanmu. Biaya perawatan kulit wajah Nyonya Tang harus kamu tanggung sampai dia sembuh. Kedua, kemampuanmu tidak memadai, tidak memiliki etika medis. Sama sekali tidak layak untuk praktek, harus segera mengundurkan diri. Bagaimana dengan Yume ini, di klinikku? Sudah bekerja selama 2 tahun, mungkin kali ini hanya kelalaian. Dr. Zhang, Kamu benar-benar orang baik hati ya? Mungkin sampai sekarang kamu belum tahu. Qin Yumei ini diam-diam mengambil banyak uang di belakangmu. Dia. Aku sudah berobat di klinikmu selama setengah tahun. Qin Yumei ini, dengan yakin bilang padaku, pasti bisa menyembuhkanku. Untuk ini aku sudah mengeluarkan lebih dari 2.000 yuan, hari ini kamu harus memecatnya. Kalau tidak, kamu harus mengganti 3 kali lipatnya. APA. Guru, aku hanya sesaat tergoda, guru. Dokter Sang, janganlah lemah hati, kalau tidak. Kami tidak akan datang lagi nanti. Aku juga, dokter ini benar-benar tidak punya hati nurani. Tidak punya hati nurani, tidak punya hati nurani. Aku menganggapmu sebagai penerus, tapi kamu memperlakukanku seperti ini. Kamu dipecat. Nyonya Tang, beri aku satu kesempatan, maafkan dia kali ini. Ini. Baiklah, Dokter Jiang yang hebat sebelumnya. Aku tidak mengenali kehebatanmu, aku minta maaf, aku akan bersujud minta maaf. Jangan marah padaku, aku mohon kamu datang bekerja di klinikku. Seperti yang sudah dibicarakan sebelumnya, gajimu 5 kali lipat. Tidak bisa, aku masih harus banyak belajar darimu. Ah, malu sekali. Kakak Aceh, aku juga tidak tahu kenapa. Hari ini kakak ipar datang ke klinik membuat keributan. Sekarang pekerjaanku juga hancur, kedepannya aku harus bagaimana? Lucu sekali, Qin Yumei. Kamu cepatlah ikut kompetisi wajah berubah dunia itu. Kamu pasti akan bersinar di bidang itu. Kakak ipar, kenapa kamu memperlakukanku seperti ini? Aku tidak. Baru saja aku melihat dengan jelas. Kamu sendiri yang mencari masalah, tidak bisa menyalahkan orang lain. Ayo, kita pulang. Padahal aku yang duluan suka sama kamu, kenapa di matamu? Aku tidak ada? Jiangning, kamu ini, aku nggak bakal berhenti sama kamu. Jiangning, kali ini aku pergi ke kota untuk belajar. Akan lama, aku masih agak khawatir sama kamu dan anak-anak. Belajar teknologi itu bagus, kamu pergi saja, di rumah ada aku. Aku pulang, bakal bawa kejutan buat kamu. Tunggu aku ya. Oke, tunggu kamu pulang, aku juga ada kabar baik buat kamu. Pulang saja. Kak Ek. Kak Aceh tunggu aku ikut sama kamu. Aku pergi ke kota buat belajar teknologi, kamu ikut buat apa? Pulang. Kak Aceh, biar aku ikut sama kamu ya. Jiangning bikin aku kehilangan pekerjaan. Wang Hai juga karena masalah lomba senapan angin. Mau putus sama aku, sekarang aku benar-benar nggak punya tempat. Ini bukan salah Jiangning. Ini salah kamu sendiri. Biarkan aku ikut ke kota, hindari masalah dulu. Aku bisa merawat kamu, oke?
Aku nggak punya tempat buat kamu tinggal, juga nggak perlu kamu merawat. Aku kakakmu, Jiang Ning adalah kakak iparmu. Kamu sebaiknya tahu posisimu, jangan bikin aku jijik. Ini kamu yang memaksa. Jangan salahkan aku kalau aku kejam. Suruh aku balik buat apa? Mengkilang kinikan lama? Wang Hai, kejadian di klinik kemarin. Kamu pasti sudah dengarkan? Iya, kebodohanmu, aku dengar sampai di kabupaten sebelah. Semua itu Jiang Ning, wanita itu yang menjebak aku. Aku panggil kamu, supaya kamu bantu aku menyelesaikan satu hal besar. Kalau kamu nggak mau, aku akan laporkan kamu atas tuduhan cabul. Bikin kamu kena tembak. Nenek. Kamu pelan-pelan, bilang saja, bantu kamu deh. Bantu aku bunuh Jiang Ning. Xiaoyun selamat ulang tahun, cepat ucapkan permohonan. Mama, gimana cara mengucapkan permohonan? Begini, gabungkan kedua tangan, lalu tutup mata. Dalam hati, ucapkan satu permohonan. Buka mata dan tiup lilinnya, dewa kecil. Akan membantumu mewujudkannya. Adik, kamu minta APA? Aku mau sama mama. Selamanya bersama. Sebenarnya, aku juga minta yang sama. Entah dewa kecil dengar atau enggak. Dewa kecil pasti dengar. Dulu, aku seorang diri, baru di sini aku tahu. Kebahagiaan itu sederhana, hidup seperti ini juga enak. Kakak ipar, tolong aku. Kalian berdua jangan keluar dulu. Anan, jaga Xiaoyun ya. Adik, jangan khawatir, aku akan melindungi kamu dan mama. Kalian ngapain? Lepaskan mamaku. Lepaskan. Ah, pergi sana. Adik, mama, adik, kamu baik-baik saja? Tidak. Bukannya sudah berjanji? Mama bohong, kita cari. Paman dari kantor pos, beritahu ayah. Paman, tolong sampaikan pesan ke ayahku. Suruh dia cepat kembali, mama diculik orang jahat. APA. Paman, tolong bantu kami. Cepat bangun, aku akan beritahu ayah MU. Wah, anak muda, selera bagus ya. Ini satu-satunya cincin di kota kita. Yang melambangkan cinta yang tak tergantikan. Baik, bungkus untukku. Baik, pasti. Pak King, buruk sekali, istri MU diculik. Apa? Tak kusangka, kamu bisa sekejam ini. Berhasil membawaku ke sini, kamu pasti sangat bangga. Ini baru permulaan, tunggu sampai kamu benar-benar hilang. Dari dunia ini, baru aku bisa benar-benar tertawa. Aku sudah menghubungi orang dari kabupaten sebelah. Begitu matahari terbit, kamu akan dikirim. Ah, aku dengar kondisi di sana tidak baik. Mereka 5 bersaudara, baru bisa menikahimu dengan uang patungan. Hahaha. Ah, kamu kurus sekali. Pasti tidak akan bertahan sebulan. Oh, hahaha. Qin Yumei, kamu melakukan banyak kejahatan. Tidak takut terkena imbasnya? Melakukan banyak hal keji, semua karena kamu. Ah. Aku dan Cince memang didekatkan bersama. Kamu si perusak, merebut priaku. Dan menghancurkan hidupku, kamu pantas mati. Hanya orang lemah yang menyalahkan orang lain. Aku ahli pengobatan, bisa hidup di mana saja, tidak seperti kamu. Tanpa pria,
kamu bukan apa-apa. Pergi mati. Mati. Perempuan. Perempuan. Aku tidak sengaja. Aku tidak sengaja. Semua karena kamu memaksaku. Qin Yumei, kamu pantas mati sengsara. Aku sudah susah payah punya rumah sendiri. Belum lama bahagia, sudah harus mati? Tidak tahu apa-apa. Jiangning, Kakak Aceh, kakak ipar ada di dalam. Pastinya akan berakhir buruk. diam, aku peringatkan kamu. Jika terjadi sesuatu pada Jiangning, aku pasti akan menyerang mobil saja. Oh. Jiangning. Jiangning, tunggu aku. Jiangning. Sudah sadar. Seharusnya saya ATA. Jiangning. Bagaimana kabarmu? Xiaoan, bawa adikmu keluar dulu. Qin Che, kenapa kamu datang terlambat? Maaf, ini salahku, aku yang tidak baik. Qin Che. Ini Qin Yumei dan Wang Hai. Mereka mencoba membunuhku saat kamu tidak ada. Kamu harus percaya padaku. Aku percaya padamu. Tenang, aku pasti akan membalas dendam untukmu. Yumei, kamu melakukan dengan baik. Setelah wanita itu Jiangning mati, Ibu akan mendukungmu untuk bersama Qin Che. Ibu, tapi aku takut. Aku takut Jiangning diselamatkan. Dekat APA? Api itu sangat besar. Aku melihatnya dari jauh. Jiangning pikir dirinya adalah tubuh yang tidak bisa mati. Yumei kali ini, Qin Che pasti sangat terpukul. Kamu harus lebih aktif, selesaikan urusan ini dengan baik. Setelah nasi menjadi bubur, Qin Che. Jika dia masih tidak mau menikahimu, kita akan melaporkannya sebagai penjahat. Kamu nanti akan menggantikan pekerjaannya, jika dihitung. Bagaimanapun juga menguntungkan, baik, aku akan mendengarkanmu ibu. Wanita ITU Jiangning. Dulu sangat sombong, sekarang, hanya seperti ombak kecil. Tidak bisa membuat gelombang besar. Jika Jiangning mati, maka pekerjaanku di klinik bisa kembali. Nanti aku dan kakak Qin Che akan menjadi pegawai ganda. Tapi kalau begitu, kita tidak bisa punya anak sendiri. Apa susahnya? Setelah kamu nanti bersama Qin Che, Qin Yun, bisa kamu perlakukan sesuka hati jika anak pertama kamu perempuan. Cari cara untuk mendapatkan obat. Bunuh Qin Yun jika anak laki-laki. Kita akan membunuh Kinan. Ini terlalu kejam ya? Astaga, putriku yang bodoh. Kalau kamu tidak mendengarkan, nenek moyang sudah bilang, manusia tidak egois. Langit akan menghancurkanmu. Lajapila. Mereka berdua bukan anak kandangmu. Kamu masih berharap mereka akan berbakti padamu? Bagaimana mereka berani? Qin Che. Tenang, jangan kehilangan kendali. Jangan khawatir, aku tahu apa yang harus dilakukan. Ibu, Jiangning menjadi hantu, datang untuk membalas dendam padaku. Astaga ibu, tolong aku ibu, tolong aku. Kamu datang kapan? Tadi kamu sudah dengar semuanya? Sejak ibu bilang, untuk memisahkan aku dan Qin Yumei. Semuanya aku dengar, ibu. Dua anak ini memanggilmu nenek. Kamu malah ingin membunuh mereka. Dan Jiangning, kamu begitu kejam. Ingin marahnya. Lalu bagaimana? Aku sudah membesarkanmu selama ini. Apa yang kamu bawa pulang? Kamu membawa pulang hantu pembawa sial. Ibu, aku tidak pernah lupa budi baikmu. Selama ini, rumah yang kalian tinggali, beras yang kalian makan. Semua itu hasil kerjaku, dari pagi sampai malam. Sedikit demi sedikit aku kumpulkan, bahkan uang kecelakaan kerja tahun lalu.
Aku tidak pakai semuanya, aku berikan padamu. Apalagi kalian ingin dariku? Uang bakti itu adalah hakku. Aku tidak merasa bersalah. Cince, asalkan kamu sekarang bercerai dengan wanita ini. Menikahi Wei. Maka semua yang terjadi sebelumnya, kita hapus. Kamu tetap anak baikku. Mimpi. Kamu masih ingin menghisap darah Kinche. Sampai mati? Selama Kince adalah anakku. Dia harus berbakti padaku, aku suruh dia menikahi Yume. Dia harus menikahi Yume, bikin kamu kesal. Anakmu bekerja sama dengan Wang Hai menculikku dan mencoba membakar orang. Semua ini kita akan selesaikan di kantor polisi. Omong kosong. Apa buktimu bahwa anakku membunuh? Apakah benar Ayah? Kantor polisi akan menyelidikinya. Anak durhaka, kamu benar-benar anak durhaka. Aku tidak mau pergi, ibu, aku tidak mau pergi, tolong aku. Ya Tuhan, Jiang Ning membunuh orang. Yuanei. Mati saja, bajingan. Jiang Ning, Kinche, kamu bagaimana? aku baik-baik saja, tidak sakit. Cince. Kamu malah demi wanita ini. Menahan gunting. Kamu lupa, kamu dan aku adalah satu keluarga. Kita memang satu keluarga, tapi aku tidak bisa membiarkanmu menyakiti Jiang Ning. Jadi, aku lebih tidak bisa membiarkanmu melanggar hukum. Pergi sana. Kalau ibu tetap bersikeras, maka aku terpaksa memutus hubungan dengan keluarga Qin. Kamu. Kakak, kamu gila. Yume, ayo, ibu bawa kamu pergi. Lihat siapa yang berani menangkapmu. Siapapun tidak boleh pergi, kantor sudah menerima laporan. Putrimu Qin Yume diduga melakukan penculikan dan pembunuhan dengan sengaja, ikut kami. Selesai, ibu tolong aku. Semua ini aku yang atur, tidak ada hubungannya dengan putriku. Kalau mau menangkap, tangkap saja aku. Kamu melindunginya juga tidak ada gunanya. Wang Hai sudah menggigit Semua, bawa pergi. Kakak ipar, tolong aku. Tolong aku, Yume, putriku. Jiang Ning, kamu kenapa? Aku saran antar kamu rumah sakit. Tidak perlu. Hanya saja setelah hamil, sedikit hipoglikemia. Apa? Aku akan jadi ayah? Setelah berita gembira, grup makanan Aining, di bawah pimpinan Direktur Kinche, sudah berhasil masuk 100 perusahaan terbaik di Tiongkok. Ibu, kapan adik bisa keluar main sama aku? Masih lama. Ibu, bukankah kamu paling suka makan udang goreng? Aku akan ke sungai cari untukmu. Anan, sudah berapa kali ibu bilang padamu? Ini namanya udang karang. Ayo. Istriku. Hamil itu berat. Sekarang kamu sudah jadi direktur besar, masih mau cuci kaki aku. Apa artinya? Di luar sana aku mungkin hebat, tapi aku tetap suamimu. Walaupun kamu kuat dan mampu, kamu tetap gadis kecil. Aku akan selalu menjagamu dengan baik, tidak peduli berapa tahun. Aku akan selalu menyayangimu dan mencintaimu. Aku juga mencintaimu.